Universitas Pancasakti Bekasi Prodi PAUD 2019 Evaluasi Pembelajaran. Dosen pengampu Happy Melvina MPD. Dewi Mega Sofyanti Prodi PAUD 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Mega Sofyanti dari Universitas Pancasakti Bekasi Prodi PAUD 2019. Dalam video ini adalah sebagai pemenuhan tugas UTS pada semester 5. Dan saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan juga ilmu yang telah diberikan oleh dosen pembimbing saya, Happy Melvina MPD, di mana beliau telah sangat membantu saya dan juga memberikan kesempatan pada saya untuk membuat video ujian ini. Terima kasih. Penilaian PAUD. Pengertian evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah penilaian. Penilaian merupakan suatu pekerjaan yang selalu dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya. Fungsi evaluasi. 1. Evaluasi berfungsi sebagai selektif. 2. Evaluasi berfungsi sebagai diagnostik. 3. Evaluasi berfungsi sebagai penempatan. 4. Evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Untuk memperoleh masukan tentang kekuatan dan kelemahan dari suatu kegiatan belajar, sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan belajar berikutnya. 2. Untuk mendapatkan gambaran tentang pola dan gaya interaksi anak dengan orang lain. 3. Untuk mendapatkan gambaran tentang berbagai kebiasaan baik dan positif maupun negatif pada diri anak serta hal-hal yang disukai maupun yang tidak disukai anak. 4. Untuk memberikan informasi kepada orang lain dan pihak-pihak tertentu lainnya secara periodik yang berhubungan dengan kemajuan belajar anak dan kendala yang mungkin terjadi. Komponen penilaian. 1. Aspek perkembangan fisik motorik, yaitu motorik kasar, motorik halus, organ sensoris, dan kesehatan badan. Tujuan penilaian di TK untuk mengetahui kegiatan anak TK dalam melaksanakan proses belajar dalam kurikulum, untuk merangsang kegiatan anak TK dalam melaksanakan proses belajar mengajar, untuk mencari keberhasilan atau tidak berhasil dalam proses belajar, dan untuk memperoleh informasi apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak. Tahapan kegiatan penilaian. 1. Mengamati atau observasi. 2. Mencatat atau recording. Dan 3. Melaporkan. 10 prinsip penilaian di TK. 1. Berpusat pada anak. 2. Berkesinambungan. 3. Menyeluruh atau keterpaduan. 4. Lebih mementingkan proses daripada hasil. 5. Berorientasi pada tujuan. 6. Objektif dan alamiah. 7. Mendidik. 8. Konsisten dan jujur. 9. Kebermaknaan. Dan 10. Kesesuaian. Teknik pencatatan. 1. Guru selalu menyimpan kertas dan pensil di kantong atau saku untuk dapat menggambarkan kejadian terpenting dari sebuah interaksi. 2. Menyiapkan kertas dan pensil di ruangan kelas untuk mencatat keterangan. 3. Ketika semua kegiatan selesai, catatan-catatan pendek tersebut disalin secara lebih terinci dan detail ke dalam sebuah buku besar untuk diarsipkan. 4. Membuat catatan harian untuk menggambarkan pengamatan spesifik dari kesan umum tentang suatu kegiatan pada hari tersebut. 5. Menggunakan catatan perorangan untuk setiap anak. Jenis dan alat penilaian di taman kanak-kanak. Lembar pengamatan. 2. Catatan anekdot. 3. Catatan harian. Dan terakhir, format lembar kesehatan. Evaluasi penilaian PAUD. Evaluasi penilaian yang dilakukan pada anak usia dini adalah penilaian melihat bagaimana sejauh materi atau pembelajaran yang diberikan oleh guru dapat diterima oleh siswa atau anak didik. Dan di dalam evaluasi PAUD ada beberapa komponen penilaian seperti aspek fisik motorik, yaitu bisa dibagi menjadi motorik kasar, motorik halus, organ sensorik, dan juga kesehatan badan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kegiatan di TK sesuai oleh kurikulum yang telah
diberikan oleh pemerintah atau acuannya kurikulum nasional. Lalu selain itu adalah merangsang kreativitas, motorik, dan juga imajinasi dalam diri anak. Dan yang ketiga adalah untuk melihat apakah kegiatan tersebut sudah sangat sesuai dengan kebutuhan dalam diri anak atau siswa-siswa yang ada. Dan untuk melihat hal itu dibutuhkan tahapan-tahapan penilaian, yaitu dengan cara mengamati, mencatat, dan melaporkan atau bisa dibilang adalah observasi. Itu sebabnya seorang guru TK harus dapat melakukan observasi pada saat penerimaan siswa di sekolah tersebut, dengan tujuan adalah si guru dapat memahami karakter dari siswa tersebut sehingga guru dapat melihat celah bagaimana caranya si anak menerima pembelajaran yang dia terima di sekolah. Dan tujuannya juga melakukan observasi sebelum atau pada saat penerimaan siswa, itu tujuannya agar adanya persamaan persepsi antara guru dengan orang tua dalam perkembangan siswa tersebut. Jalinlah kerjasama antara guru dengan orang tua untuk dapat membuat anak tersebut berkembang dengan lebih baik sesuai dengan keinginan dari pihak orang tua tersebut. Demikianlah presentasi dari saya. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf.